Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab yang Bapak banggakan, ya. Senang bisa bertemu kembali meskipun secara virtual, ya, secara daring dalam mata kuliah pengantar filsafat atau filsafat, kalau dalam mata kuliah kalian tertulis filsafat umum, ya. Yang pada pertemuan ini Bapak hanya akan menyampaikan pengantarnya saja, yang kemudian di pertemuan-pertemuan berikutnya sampai kita akan bertemu kembali setelah lebaran, ya, akan membahas banyak sekali filsafat baik yang barat maupun yang timur, termasuk filsafat Islam. Nah, pada pertemuan pertama ini sebagai pembuka, Bapak akan sampaikan sebagian kecil dahulu terkait dengan apa itu filsafat, ya. Filsafat mungkin sudah kalian sering dengar, ya. Filsafat itu berpikir secara mendalam, ya. Memang betul, orang yang berfilsafat itu pasti akan mengedepankan logikanya, pasti akan mengedepankan nalar pikirnya secara jernih, ya. Bukan apa istilahnya, ya, bukan yang dimajukan itu, yang diutamakan itu adalah emosinya, bukan. Yang dimajukan itu, yang kadang-kadang itu bukan fisiknya, bukan apa istilahnya, ya, mungkin kekuasaannya, tapi apa pola pikirnya, nalarnya, logikanya yang dijadikan sebagai core value-nya dari orang-orang yang berfilsafat. Nah, memang banyak yang mengenal bahwa filsafat itu berasal dari barat, terutama dari Yunani, ya. Kita tidak bisa menafikan itu, yang menjadi cikal bakal filsafat kemudian dipelajari sampai akhirnya booming di Indonesia seperti saat ini. Filsafat, kalau kita awali dari masa Yunani kuno, dari masa nenek moyangnya filsafat itu di era Yunani kuno, pada waktu itu orang menganggap, atau manusia pada zaman itu menganggap bahwasanya mitos, dongeng, cerita dari mulut ke mulut itu adalah sumber yang akurat, sumber yang benar, bahwasanya bukan dari logika, bukan dari nalar, bukan dari berpikir yang jernih, ya, atau mungkin istilahnya, kalau bahasanya Rocky Gerung itu akal sehat, ya. Tapi dulu itu orang berpikir, atau manusia pada zaman dulu itu berpikir bahwasanya ketika terjadi petir yang sangat dahsyat itu di langit, para dewa sedang, atau ada dewa yang sedang bertengkar, atau sedang mungkin adu fisik, baku hantam dan lain sebagainya. Kemudian ada yang mengatakan juga bahwasanya misalnya bumi itu ada yang menggotongnya, ya, bumi itu ada yang menopangnya, yaitu dewa Atlas, ya. Ada yang bilang semacam itu, macam-macam, ya. Karena awal mulanya orang pada zaman dulu berpikir itu bahwasanya, ya, bumi itu terbentuk dari mungkin ada yang menceritakan dari dongeng orang-orang masa lalu, dari gejala alam seperti hujan tadi, kemudian mungkin terjadinya gerhana matahari, yang sebenarnya bisa dilogika, bisa dicari berdasarkan ilmu pengetahuan, bisa ditelusuri berdasarkan ilmu pengetahuan. Namun orang zaman dulu lebih mengutamakan dari mitos, ya, mitologi dan dongeng-dongeng. Nah, jadi kita tahu kalau di masa Yunani kuno itu kan banyak para dewa-dewinya yang mereka yakini, ya. Ada dewa Zeus, kemudian ada dewa-dewa yang lain, ya, Bapak tidak begitu menghafal. Kemudian selain di masa Yunani kuno, di era Mesir kuno juga ada dewa Ra,
dewa matahari, dewa perangnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi orang-orang yang dikultuskan itu dianggap sebagai sumber ilmunya, sumber pengetahuannya. Nah, pemikiran yang istilahnya ya, kalau orang kita cetek mungkin ya, pemikiran yang dangkal hanya percaya pada mitologi para dewa-dewi itu ternyata membuat orang-orang Yunani di masa dulu yaitu orang-orang Yunani kuno, bahwasanya cara berpikir manusia yang semacam itu tuh tidak benar ya. Yang benar itu terjadinya hujan itu katakanlah ya, atau terjadinya petir itu bukan karena dewa-dewa atau ada dewinya mungkin juga itu sedang bertengkar, sedang baku hantam di langit sana. Tidak. Ada orang-orang Yunani pada masa lalu itu yang terjadinya hujan itu bukan sepele itu. Terjadinya hujan itu mungkin ya, ini mungkin dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, hujan itu ada yang mengatakan bahwasanya ketika laut itu mungkin terangkat ya, istilahnya uapnya kemudian terkumpul menjadi awan, kemudian awan menjatuhkan air hujannya di daerah tertentu ya, langit berubah menjadi gelap. Itu kan bisa diprediksi dengan ilmu pengetahuan ya, atau bisa ditelusuri menggunakan ilmu pengetahuan. Nah, itulah yang memantik dari orang-orang Yunani, beberapa orang-orang Yunani di masa kuno, masa lalu, untuk berpikir secara logis. Contohnya siapa? Yang pertama adalah Thales ya. Thales, seperti yang kalian lihat di depan itu, dia mengatakan bahwasanya menganggap bahwa asal-usul manusia itu adalah air. Karena air adalah sumber kehidupan manusia, khususnya dalam organ tubuh manusia. Jadi manusia, bukan manusia itu yang kalau bahasa kita mungkin makhluk yang astral, atau ada orang zaman dulu nyebutnya manusia itu ada yang manusia jadi-jadian. Kan di mitologi baik itu di Mesir, di Yunani kuno, bahkan ada yang kalau bahasa kita mungkin manusia itu berbentuk seperti siluman. Badannya singa, kepalanya manusia, ataupun sebaliknya. Ada yang mungkin dewa-dewi yang mungkin mukanya dua, depan belakang, atau mungkin ada yang dewi yang rambutnya bukannya rambutnya malah menjuntai itu ular-ular yang panjang, ular-ular yang berbisa, yang kemudian kalau dipotong itu ularnya atau rambutnya itu ya, yang rambutnya berbentuk ular itu tumbuh lagi. Nah, itu mitologi semacam itu tuh berusaha dinafikan, berusaha digeser oleh tokoh-tokoh Yunani pada pada zaman dahulu itu. Nah, Thales ini hadir menyebut bahwasanya manusia itu ya bukan dewa-dewi, manusia itu ya seperti kita pada saat ini ya, dimana kita bisa hidup atau manusia hidup karena air ya, bahwa memang betul di tubuh kita memerlukan air untuk untuk mencerna makanan ya, untuk membasahi kerongkongan dan lain sebagainya. Nah, namun pendapat Thales ini tidak kemudian serta-merta dianggap betul oleh orang Yunani yang lain pada waktu itu. Nah, muncullah yang namanya Anaximenes yang menganggap bahwa asal-usul manusia itu dari udara, dikarenakan manusia membutuhkan udara untuk bernafas. Jadi mulailah pemikiran-pemikiran yang logis ini bermunculan ya, di masanya Thales, masanya Anaximenes, kemudian ada satu lagi di masanya Anaximandros ya. Di masanya Anaximenes ini dia menganggap bahwasanya bagaimana mungkin hal yang non fisik bisa mempengaruhi hal yang fisik. Jadi bagi dia yang tidak logis ya, yang tidak tidak masuk akal, bagaimana bisa mempengaruhi yang kita real di depan mata, bentuknya ada semacam ini, yang makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk supranatural, atau yang hal-hal yang gaib itu bisa istilahnya bisa mempengaruhi kita yang nyata-nyata hidup di dunia ini. Nah, itu menurut Anaximenes. Kemudian ada lagi orang yang ketiga yang mengutarakan pendapat, yaitu Anaximandros ya.
dia menganggap bahwasanya, menurut dia ya, pendapatnya dia bahwasanya air dan udara itu apa istilahnya ya, bukan penyusun utama dari apa istilahnya, apa ya istilahnya, mungkin kehidupan atau kehidupan di dunia inilah, intinya gitu. Jadi air itu tidak ada, apa ya, istilahnya gini ya, api itulah yang menjadikan adanya kehidupan di dunia ini. Dia mengatakan bahwasanya, mengungkapkan bahwa segala sesuatu berasal dari two apparent, prinsip yang bukan fisik. Prinsip itu mengadukan perlawanan panas dingin hitam putih. Nah, berarti kehidupan manusia itu tidak pure, misalnya air semua. Kemudian tadi apa kata anak si Menes ya, tersusun dari udara. Tapi hidup ini ada pemaduan, ada hal-hal yang menjadikan apa kontradiksi. Ya, apa itu? Nah, menurut apa namanya Anaximandros itu, bahwasanya ketika ada apa namanya ada panas berarti ada dingin, ada kehidupan, ada kematian, ya, ada api, ada bara, ya, kemudian ada hitam, ada putih. Jadi apa namanya penyusun kehidupan ini ya, tidak hanya satu jenis menurut Anaximandros. Ada api, ya, ada mungkin apa ya, istilahnya ya, pokoknya yang kontradiksi, ada yang berlawanan lah, ya, ada mungkin ada, kalau ada makanan berarti ya ada minumannya, ya, ada kehidupan, ada kematian dan lain sebagainya. Nah, dia katakan bahwasanya bumi berasal dari perputaran antara panas dan dingin. Berarti tidak cuma air, di situ juga ada api menurut Anaximandros. Panas menutupi dingin dan terus berputar sehingga menjadi padat. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwasanya ketika dia menyebut ada panas, ada dingin, berarti di masa tersebut ya, di eranya Thales, Anaximenes dan Anaximandros ini, mereka sudah paham bahwasanya tidak cuma air laut yang apa namanya menyusun kehidupan manusia, ya, menyusun kehidupan di bumi ini, bahwasanya ada juga panas. Apa itu? Bisa juga dia sebut sebagai, atau kita menyebutnya sekarang sebagai mungkin sumber kehidupan di bumi ini, ada namanya matahari, ya. Kemudian ada juga yang mengatakan apa namanya bahasanya atau menyebutnya bahwa penyusun daratan di muka bumi ini yang membuat tanah ini subur, menghijau dan sebagainya adalah apa namanya erupsi dari gunung berapi yang mengeluarkan lahar panas atau mengeluarkan awan panas dan sebagainya. Nah, disitulah menurut Anaximandros ini, bumi ini tidak cuma tersusun dari air saja, ada apparent, ada lawannya. Kalau ada yang dingin berarti ada yang panas. Nah, panas itu kemudian menutupi dingin sehingga terus berputar dan menjadi padat. Nah, ini si Anaximandros ini sudah apa ya, berpikiran bahwasanya daratan di muka bumi ini tuh ternyata bisa terbentuk, ya, bukan cuma lautan saja, terbentuk dari apa, dari panas yang apa ya, menutupi dingin itu tadi, panas yang akhirnya membeku, ya, mungkin dari guguran lava dan sebagainya, kemudian membeku, atau kemudian apa namanya masuk ke lautan, kemudian menjadi padat sehingga bisa dihuni oleh manusia, menjadi daratan. Nah, itu menurut Anaximandros. Kemudian menurut Demokritos, bahwasanya beranggapan bahwa asal-usul manusia adalah atom dan awal dari segalanya adalah atom. Ya, ini menurut Demokritos. Jadi apa namanya? Ya, menurut beliau ini, kita ini ya awalnya dari satu apa ya istilahnya, satu elemen ya yang kecil sekali yang dinamakan atom. Ya, ini ya kembali lagi teman-teman sekalian, pendapat dari para filosof ini, Thales, Anaximenes, Anaximandros dan Demokritos ini tentu ya, sekali lagi Bapak garis bawahi, akan memunculkan kontradiksi, perdebatan. Masa iya kita berasal dari atom? Masa iya kita berasal dari apa namanya, tersusun hanya dari air? Nah, kan kalau kita berpikir secara apa namanya ya ilmu agama ya, tentu akan berbeda, akan kontradiksi.
Masa iya manusia seperti itu tadi dari atom dan sebagainya? Bagaimana dengan firman Allah dalam penciptaannya yang termaktub di dalam Al-Quran? Itu kan? Nah, pasti akan terjadi kontradiksi, pertentangan. Itu tidak bisa dinafikan. Nah, sehingga filsafat ini masih apa ya istilahnya menjadi perdebatan juga. Saya akui filsafat masih menjadi perdebatan. Ada yang menganggapnya itu haram mungkin ya, ada yang menganggapnya itu tidak berguna, tidak bermanfaat, hanya buang-buang waktu. Nah, sehingga filsafat itu kalau dipelajari teman-teman sekalian, bahwasanya jangan dipelajari outputnya atau dalam hal ini Bapak tulis sebagai produk pemikirannya. Karena memang kalau yang kita perdalam itu produk pemikiran, saya akui ada filsafat juga yang mungkin bagi kita sebagai muslim nyebutnya sebagai nyeleneh, apa ya istilahnya ya, tidak masuk akal dan apa menafikan yang namanya kekuasaan Tuhan. Nah, itu ada filsafat yang dicetuskan oleh orang-orang Eropa ya di era ya di abad 20-an. Nah, sehingga yang akan menjadi berbahaya, bahkan ada yang menyebutkan bahwasanya filsafat itu apa ya berbahaya dan sebagainya kalau kita meyakini atau kita mempelajarinya hanya dalam konteks produk pemikiran dan kemudian kita praktekkan. Itu akan menjadi hal yang berbahaya. Ya, kalau kita mempelajari kemudian apa namanya, misalnya ya contoh ya, mempelajari sosialisme hanya berdasarkan produk pemikiran dari tokoh katakanlah Lenin atau mungkin Stalin atau apapun itu, kemudian kita praktekkan secara ansih ya, tidak kita pilah-pilah. Nah, pasti yang terjadi akan kontradiksi dengan mungkin kalau kita hidup di Indonesia dengan mungkin ideologi Pancasila dan sebagainya. Tapi kalau kita berpikir secara filsafat, tapi metodenya yang kita pakai yang berpikir secara kritis itu tadi, kok bisa? Katakanlah ya, tadi Bapak kasih contoh petir itu muncul yang katanya orang zaman dulu itu para dewa sedang bertengkar, sedang apa misalnya baku hantam dan sebagainya. Nah, kalau berpikirnya secara bijak, gak mungkin lah petir itu apa namanya muncul gara-gara para dewa sedang bertengkar atau baku hantam gitu kan, gak mungkin. Nah, kemudian apa ya istilahnya lahirnya filsafat ini membuat kita atau membuat orang zaman dulu sebelum ke kita ya, membuat orang zaman dulu agar menjauhi segala macam yang berbau dengan mitos-mitos itu tadi, dengan dongeng-dongeng itu tadi. Karena dongeng dan mitos itu bisa direka-reka, bisa direka-reka itu dibuat-buat. Nah, semacam itulah maksud dari kenapa Bapak awali dari pengantar filsafat ini dari omongan para tokoh-tokoh filsafat di masa kuno, masa Yunani kuno, sehingga filsafat itu jangan dipaknai sebagai produk pemikiran atau dipelajari secara ansih ya, produk pemikirannya saja ya, yang mengatakan katakanlah ya Tuhan itu telah mati menurut Nietzsche. Nah, kalau kita pelajari filsafatnya Nietzsche cuma Tuhan itu telah mati ya kemungkinan besar kita akan menjadi ateis, kemungkinan besar kita mungkin apa itu melaksanakan perintah agama. Nah, tapi filsafat jangan dipelajari secara produk pemikiran, tapi metode berpikirnya seperti tadi yang Bapak sampaikan di awal. Yang kita pelajari adalah bagaimana kita bisa berpikir secara jernih, secara logis, secara masuk akal. Nah, itu tadi ya. Terus, yang berikutnya adalah lahirnya filsafat atau kita belajar filsafat untuk apa? Untuk membuka pikiran agar berpikir secara rasional. Ya, secara apa? Secara ilmu pengetahuan, logos. Kenapa kita harus mempelajari filsafat? Agar kita berpikir secara rasional. Terus, curious itu kalau tidak keliru ya, kita itu akan selalu terpantik keingintahuan kita. Ya. Kalau kita tidak seperti atau kita tidak belajar itu cuma ya sekedar menggugurkan kewajiban, maka berfilsafat pun sepertinya tidak akan berguna ya. Orang yang belajar filsafat pasti akan terpantik ingin tahunya atau penasarannya. Kenapa misalnya ya Nietzsche itu mengatakan bahwasanya Tuhan telah mati ya. Kemudian mungkin filsafat-filsafat yang lain ya, yang mungkin agak ke kiri-kirian gitu ya, itu orang akan bertanya-tanya lah kalau misalnya berpikirnya tidak secara logis ya, berpikirnya tidak secara mendalam seperti filosof,
orang katakanlah ya, orang yang mengatakan bahwa saya ngapain itu sholat, ngapain itu beribadah. Nah, kalau orang filsafat pasti dia akan memberikan jawaban selanjutnya yang lebih bijak. Nah, makanya disebut di sini adalah wisdom. Tidak kemudian menghukumi bahwasanya langsung misalnya ya, orang ini misalnya katakanlah yang mengatakan ngapain itu sholat, ngapain itu beribadah. Nah, kalau orang yang tidak bijak, tidak berpikir secara filosof, ya pasti dia akan mengatakan orang gila dia, orang nggak ada akal katakanlah gitu ya, orang kurang sedikit lah katakanlah gitu. Nah, disitulah pentingnya kita belajar filsafat dalam hal metodenya, metodologi berpikirnya, begitu. Selanjutnya, tugas utama filsafat apa? Clarifying concept, ya, klarifikasi konsep, ya, konsep yang dulunya dianggap benar katakanlah ya, konsep yang dilumrahkan oleh orang banyak padahal itu salah. Disitulah tugas filsafat untuk mengklarifikasinya. Kemudian apa? Untuk mengkritik konsep yang mungkin ya sudah tidak pas lah sesuai zamannya katakanlah gitu ya, untuk mengkritik hal-hal yang tidak benar katakanlah gitu. Itu fungsi dari filsafat. Bukan kemudian filsafat membuat kita asomtum, menjadi diam ya kalau bahasa Arabnya ya, tapi akan mengkritisi. Kok bisa orang katakanlah ya, misalnya nih, kalau orang filsafat itu katakanlah sudah jelas-jelas ditulis tidak boleh memberikan pungutan atau pungli atau menyuap. Nah, ternyata pada prakteknya tetap orang-orang itu pungli, pungutan, suap dan lain sebagainya, kasih tip gitu. Orang yang berpikir secara mendalam kan berpikir akan mengkritisi. Nah, apa istilahnya, landasannya katakan dulu ya, apa manfaatnya kita menyuap, apa manfaatnya kita memberikan tip, pungli dengan pungli terhadap orang lain, misalnya meminta imbal jasa. Nah, misalnya kita ini pejabat atau katakanlah kita telah melakukan pertolongan kepada orang lain, dia akan mengatakan, ini Pak, misalnya saya kasih ucapan terima kasih karena telah bantu saya mencarikan bensin, katakanlah ada orang yang kehabisan bensin di tengah jalan, dia bantu. Nah, ketika katakanlah orang yang dibantu itu memberikan uang, dia kan pasti akan berpikir secara kritis ya. Kalau dia istilahnya seorang filosof sejati katakanlah ya, apa tujuan ibu memberikan ini atau bapak memberikan uang ini? Saya menolong ibu atau bapak karena saya ikhlas, saya membantu karena kita sesama manusia. Nah, itu tadi. Kalau nanti ditambahin misalnya ya, kalau saya menerima ini, lantas apa itu artinya kemanusiaan? Nah, seperti itulah cara berpikir seorang filosof. Kemudian yang ketiga adalah construction argument, ya, membangun argumen. Seorang filosof tidak kemudian diam seribu bahasa, ya. Dia akan selalu membangun argumen. Kalau dia filosof yang benar ya, dia akan membangun argumen yang benar, ya, membangun atau berpikir secara terstruktur, sistematis, bahwasanya kalau dia membela kebenaran, pendapat yang akan dia susun pendapat yang mendukung, selalu mengarah kepada kebenaran. Nah, semacam itu tugas utama filsafat. Terus, ciri berpikir filsafat. 1. Berpikirnya radikal. Radikal itu apa? Mengakar. Berpikirnya tidak cuma misalnya pungli atau katakanlah ya, korupsi ya, atau misalnya suap menyuap itu dilarang oleh hukum, ya, dilarang menurut peraturan perundang-undangan. Nah, kalau berpikirnya tidak radikal, nanti kan bisa misalnya di belakang meja, di bawah meja, ketika di kantin, toh nanti kan tidak akan ditangkap polisi, sulit polisi melacaknya dan sebagainya, katakanlah gitu ya. Nah, kalau berpikir radikal, nanti kalau uang ini saya ambil, bagaimana dengan istilahnya ya, mungkin makanan yang saya belikan untuk anak istri saya, apakah tidak kemudian mereka berdosa, jadi daging kemudian itu haram dan sebagainya. Nah, seperti itulah berpikirnya secara radikal, mengakar sampai ke dalam. Nah, kemudian komprehensif, ya, berpikirnya tuh menyeluruh, mengefek kepada sekitarnya, ya, tidak cuma yang dipentingkan itu dirinya sendiri, ya. Komprehensif ya berarti
berpikir secara menyeluruh. Nah, dampaknya ke orang lain ada nggak kira-kira kalau saya melakukan ini dan sebagainya. Gitu. Terus kritis, seperti yang di contoh tadi ya, tugas utama filsafat tadi berpikir secara kritis, tidak kemudian menerima satu hal itu dengan ya dia kalau bahasa kita mungkin diiyain aja ya gitu ya, tapi ada sesuatu di balik itu harus dikritisi. Kenapa? Katakanlah misalnya lahirnya undang-undang, katakanlah cipta kerja ya. Kalau seorang aktivis, seorang yang mungkin kritis, undang-undang ini kan akan menjadi pertanyaan. Loh, padahal undang-undang lain masih banyak, undang-undang yang lama apa istilahnya ya, masih ada. Misalnya tentang agraria, ya, tentang pertanahan. Kemudian dengan lahirnya undang-undang cipta kerja ini, makin undang-undang agraria ini kehilangan posisinya. Seakan-akan taruhlah ya misalnya investor ini makin menggila, bisa memiliki tanah sampai ratusan tahun, katakanlah semacam itu. Itu kan kalau orang yang berpikir secara mendalam ya, berpikir secara filosof, ia akan mengkritisi segala hal yang ada di sekitarnya. Terus berpikir secara konseptual ya, ada konsepnya, bukan bukan sekedar katanya semacam itulah. Ada konsep yang melandasi dia untuk berpikir secara itu tadi, komprehensif, kritis, kemudian koheren, ada nyambungnya ya, ada benang merahnya. Tidak cuma ngomong ngalor ngidul, utara selatan barat timur, kesana kemari, ternyata intinya tidak ketemu dia ngomong apa. Nah, terus kok dia berpikirnya secara konsisten dan sistematis ya, ada alur berpikirnya ya. Kalau istilah kita ada ya, lengkap lah, ada SPOK-nya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Itu berpikir secara sistematis itu lengkap. Nah, terus memang berpikir itu tidak ada yang melarang ya. Orang mau berpikir, katakanlah ya, menjadi filosof yang kiri tadi, itu bebas sebenarnya. Nah, tidak ada yang melarang, tidak boleh dilarang, karena itu baru semacam pemikiran, belum menjadi gerakan misalnya pemberontakan dan sebagainya. Nah, orang yang berpikir secara mendalam atau berpikir secara filosof, dia bebas sebenarnya memikirkan apa saja. Namun sekali lagi yang harus digarisbawahi, dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lontarkan, yang dia omongkan, yang dia sampaikan, yang mungkin dia akan menjadikan itu semacam landasan teori, landasan berpikirnya. Dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia pikirkan tersebut. Nah, kemudian apa itu filsafat? Ya, kata filsafat secara etimologis berasal dari filosofia yang pertama kali digunakan oleh Pythagoras pada abad 6 sebelum Masehi. Nah, namun sudah lazim digunakan pada era Socrates dan Plato ya, abad 5 sebelum Masehi. Nah, philo artinya cinta, kemudian Sophia artinya kebijaksanaan. Nah, ini Bapak tambahkan sedikit. Nah, di sini ada kata-kata anak. Loh, kenapa anak? Nah, secara sederhana filsafat adalah ilmu yang mengajarkan manusia untuk mencintai kebijaksanaan. Nah, pertanyaannya kenapa ada anak-anak? Ya, anak-anak di sini maksudnya adalah orang yang sudah belajar filsafat itu ya, dia akan istilahnya ya, benar-benar mencintai, benar-benar istilahnya tidak mau meninggalkan istilahnya mungkin cara berpikir yang tidak sistematis, yang mungkin berpikirnya hanya berdasarkan emosi. Tidak. Seorang filosof itu ketika dia berpendapat, ngomong di depan banyak orang, dia pasti akan mengungkapkan secara jujur, secara mungkin istilahnya ya, tanpa ada maksud udang di balik batu. Nah, jadi maksud dari adanya anak di sini adalah itu tadi, orang yang berfilsafat itu benar-benar mencintai dengan istilahnya ya, apa yang dia akan sampaikan, apa yang dia utarakan, tidak ada maksud apapun kecuali untuk membenarkan, meluruskan ya, bukan untuk melukai, bukan untuk menghina, bukan untuk menjatuhkan, memfitnah orang lain dan lain sebagainya, semacam itu. Kemudian
Dalam tradisi Yunani kuno, istilah orang bijaksana merujuk pada subjek yang transenden atau para dewa. Nah, jadi teman-teman sekalian, dulu sebelum munculnya tokoh tadi yang seperti Thales, Anaximandres, Anaximandros, kemudian Pythagoras, Socrates, Plato. Jadi jauh sebelum abad 7 sebelum Masehi, orang-orang bijak dulu ya, sebelum tokoh-tokoh tadi ya. Bukan orang bijak, maksudnya subjek-subjek yang bijak itu bukan manusia, tapi para dewa. Sehingga benarlah apa yang dikatakan bahwasanya para dewa itu ya makhluk yang memang harus dipuja-puja, makhluk yang harus ditinggikan derajatnya, karena itu tadi mereka memiliki kelebihan dari manusia yang lain, ya, dari manusia pada umumnya. Bisa mengangkat bumi, bisa katakanlah ya, membuat laut itu mungkin bergelombang, ya kan, ada dewa Poseidon dan sebagainya itu kan. Nah, dan lain sebagainya. Terus, oleh karena itu istilah yang digunakan adalah filosofia, mencintai kebijaksanaan. Nah, kata kerja adalah proses untuk menjadi bijaksana. Nah, di sini adalah garis bawahi kata kerja di sini adalah prosesnya, yaitu kebijaksanaan. Menjadi manusia yang bijaksana. Inti dari kita belajar filsafat itu, ya. Kemudian maka mencintai kebijaksanaan adalah proses yang tanpa henti dari manusia. Kemudian masih kampanye ya. Kemudian memulai filsafat. Ya, berfilsafat merupakan sebuah proses yang mengandalkan seluruh daya manusia. Namun komponen utama yang digunakan adalah akal atau rasionalitas, ya. Jadi berfilsafat itu yang diutamakan adalah logikanya, akalnya, ya, nalarnya, bukan yang lain selain itu, bukan emosinya, bukan ya itu tadi, pokoknya harus berdasarkan otak, ya. Makanya sering Rocky Gerung mengatakan akal sehat, ya, bukan karena emosinya, bukan karena pangkatnya, kekuasaannya, bukan, tapi karena akal sehatnya atau rasionalitasnya. Bahwa dengan bertanya seluruh sejarah dunia akan berubah, dengan bertanya filsafat lahir. Nah, itulah ada kata-kata bijak di bawah sini yang Bapak kasih warna merah ini, bahwa dengan bertanya inilah sejarah dunia akan terbentuk, akan berubah, ya. Dengan bertanya filsafat itu lahir. Terus, nah di sini ada dua jenis filsafat, ada filsafat timur dan filsafat barat. Ya, apa bedanya? Kalau filsafat barat itu menekankan pada rasionalitas, menekankan pada kebebasan, menekankan peran manusia sebagai subjek utama. Kalau filsafat timur lebih menekankan kepada kebajikan daripada rasionalitas, ya. Kalau di barat itu ya contohnya ginilah, kita jalan di depan orang tua ya biasa saja, tidak ada masalah, maksudnya kita berpapasan dan sebagainya, ya. Kita panggil orang yang lebih tua, ada yang mengatakan cukup panggil namanya saja di barat, ya, di orang-orang barat itu tidak masalah. Namun di timur kita berjalan di depan orang lebih tua, tidak memperlambat atau tidak mungkin agak menunduk gitu, ya, memperlambat jalan kita, terus kemudian menunduk, ya, atau mungkin menyapa juga. Nah, itulah ajaran dari filsafat timur, ya kan. Kemudian menekankan pada kebebasan, ya. Kalau di barat, ya, Anda mau berpikir Tuhan itu telah mati, Anda mau berpikir bahwasanya sebenarnya ada ada jenis kelamin yang ketiga di antara laki-laki dan perempuan, itu di barat ya sah-sah saja, boleh-boleh saja Anda berkata semacam itu. Nah, namun ketika Anda di timur, nah, dikatakan lebih menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah mengatakan, Allah sudah mengatakan jenis kelamin itu cuma dua, tidak ada jenis kelamin ketiga, ya sudah, silakan harmonisasi saja apa yang telah Tuhan sampaikan antara manusia itu dengan kalam Tuhan, perintah Tuhan, dan juga dengan alam yang kita huni ini. Nah, semacam itu. Terus, yang ketiga,
menekankan peran manusia sebagai subjek utama. Jadi ya person itu, manusia itulah yang menjadi core value-nya, yang menjadi sumber utamanya. Entah itu karena pemikirannya, entah itu karena istilahnya mungkin keberadaannya yang berkarisma. Ada kan istilahnya Max Weber, ada yang karismatik karena mungkin dia darah biru, mungkin dia karena sultan, mungkin dia juga karena punya kalau bahasa kita mungkin punya karomah ya. Itu yang menjadi penekanan dari filsafat barat manusianya. Nah, kalau dalam filsafat timur berorientasi pada kedamaian. Jadi bagaimana mengharmonisasi di antara perbedaan-perbedaan ini. Ya, kalau di barat kan masing-masing orang punya, kalau dia punya kelebihan ya dia silahkan mungkin ya mendirikan mungkin katakanlah punya mazhab sendiri. Nah, kalau di filsafat timur ya perbedaan itu ya upayanya untuk disatukan, bukan untuk semakin orang berlomba-lomba mendirikan mungkin mazhab apa gitu kan. Nah, terus latar belakang Yunani kuno seperti ini gambarnya teman-teman sekalian. Nanti Bapak akan juga kirimkan materi PowerPoint ini ke grup kalian. Kemudian adalah, ini bangsa Yunani hidup dalam mitologi yang sangat lekat dengan agama. Mitologi begitu kuat mempengaruhi kehidupan bangsa Yunani. Ya, ini ada buku namanya Theogonia, nanti bisa kalian cari sendiri ya. Jadi mitos-mitos para dewa itu sangat kental di masa Yunani kuno zaman dulu. Terus mitos memberikan jawaban atas ketakjuban, keherangan, keingintahuan hati manusia terhadap semesta yang melingkupi, yang berarti mitos memberikan semacam jaminan bagi kehidupan manusia Yunani kala itu. Nah, bahwa kehidupan itu ada maknanya. Nah, itu tadi, yang tadi kan ada gambar Zeus ya. Nah, misalnya, ini Bapak kasih contoh lagi ya, yang kayak tadi, ya saya ulangi lagi, bahwa, katakanlah mungkin kalau di masyarakat kita ya, saya di Yunani belum begitu mendalami juga. Misalnya nih, keheranan, kok bisa matahari itu gerhana? Nah, orang kalau di Jawa ya, ini saya kurang tahu daerah lain, orang pada waktu itu ya di Jawa pada waktu itu atau sebelum adanya peradaban Islam atau sebelum modern ya, punya kebiasaan ketika gerhana matahari itu memukul gejok lesung ya, alat untuk menumbuk padi itu. Supaya kalau bahasa sini itu semacam buto atau raksasa yang istilahnya memakan matahari itu, mengeluarkan lagi memuntahkan kembali matahari yang sudah dimakannya itu. Ya, itu istilahnya ya, keheranannya, ketakjubannya. Orang pada zaman dulu takut ya kalau terjadi gerhana matahari itu karena ada raksasa yang memakan matahari ya, supaya dimuntahkan itu tadi dengan punya kebiasaan memukul gejok lesung. Nah, jadi ada makna di balik suatu peristiwa alam seperti tadi gerhana matahari, petir, mungkin istilahnya gunung meletus dan lain sebagainya. Itu menurut mitologi zaman dahulu, era Yunani kuno. Nah, mitologi dapat juga memiliki arti rangkaian cerita yang berisi dongeng para dewa-dewi ya, yang dibuka dengan alam seperti yang sudah Bapak ceritakan di awal tadi. Akhirnya, mitos membuat orang Yunani tidak mau berpikir secara rasional, secara akal sehat, secara logis, karena dianggap mitos itu sama dengan kebenaran empiris. Terus, mitos, kalau asal-usul alam semesta disebut sebagai kosmogonis, ada disebutnya sebagai kosmologis, asal-usul kejadian di alam semesta. Ya. Terus, polis. Nah, sekarang kita sampai sebelum kita masuk ke tokoh-tokoh utama filsafat seperti Socrates, Platon, dan lain sebagainya, di pasca istilahnya, kan tadi kira-kira abad 5 sebelum Masehi ada Socrates, Platon, Aristoteles, dan lain sebagainya. Nah, munculnya tokoh-tokoh ini tentu diawali dari awalnya ada Thales sampai Anaximenes, Anaximandros. Pasca generasi awal tadi,
kemudian Socrates melanjutkan. Nah, kemudian mulailah terbentuk masyarakat Yunani kuno yang lebih tertata, ya. Kemudian ada polis, ya. Di sini ada contoh lain lagi, ya. Oke. Nah, ini dulu saja. Jadi pasca Socrates, ya, setelah Socrates mungkin dalam tanda kutip, ya, bahasa kita mendakwahkan filsafat, apa istilahnya, ada yang namanya polis, ya. Jadi di Yunani kuno sana, sebelum sekarang menjadi negara Yunani merdeka, ya, negara Yunani yang modern, ada namanya negara kota. Jadi Athena itu disebut sebagai negara kota. Kemudian mungkin apalagi kota-kota di sekitar Athena sana, mungkin atas Sparta dan sebagainya, ya, itu memiliki bentuk apa istilahnya, ya, peradaban atau kota seperti gambar ini yang kalian lihat. Ada stadium, nah ini, ada teater, ada aeropolis, ya, ada akropolis, ada dinding, ada rumah-rumah penduduk, ada crops, ada ladang, kemudian ada pelabuhan, ada agora. Itu apa? Agora itu semacam pasar gitulah, ya. Ada tempat ibadah mereka, dan ada apa ini? Tolos, ya, ini, ya. Nah, inilah peradaban awal Yunani ketika mulai muncul cara berpikir filsafat yang tadi diinisiasi oleh Thales, kemudian berlanjut sampai Socrates. Nah, peradaban itu mulai tertata di masa itulah. Nah, sekalipun tetap Socrates itu melanjutkan penerus mereka, ya, yang tadi Thales dan kawan-kawan, tetap masih punya effort, harus punya usaha untuk, ya, meluruskan pemikiran orang-orang Yunani kuno pada masa itu. Nah, terus ini, ya. Nah, kota di mana tempat tinggalnya para filsuf itu tadi disebut sebagai polis, ada yang di Athena dan kota-kota sekitarnya. Nah, kota itu dijadikan sebagai tempat, dalam tanda kutip, ya, tempat berfilsafatnya, tempat menyampaikan pendapatnya, argumen dari para filosof di kota tadi, yang ada gambar kota tadi Bapak sampaikan di slide sebelumnya. Nah, di sini ini dijadikan sebagai tempat media mereka untuk berpikir secara filosof, berpikir secara mendalam. Nah, satu, suasana keterbukaan dalam polis. Jadi di polis ini suasananya lebih terbuka. Ya, tentu saja karena itu kota, penduduknya banyak, plural dan sebagainya. Disitulah para filosof seperti kita tahu, ya, Plato kemudian mendirikan akademia, ya, kemudian Aristoteles juga mendirikan sekolah, kemudian ya kan, akademi Plato, ya, kalau Aristoteles Plato itu punya akademia, kemudian Aristoteles punya Lyceum. Nah, disitulah tokoh-tokoh filsafat penerus Socrates ini apa istilahnya, ya, menyampaikan ilmu-ilmu logis lah, ilmu-ilmu logos, ya, kalau bahasa Latinnya kan logos, menyampaikan ilmu tersebut ada di sebuah tempat. Kalau Aristoteles namanya Lyceum, kalau siapa tadi, Plato akademia. Nah, di dalam polis tersebut, di lingkungan negara kota tersebut. Nah, kemudian tatanan polis yang demikian mendukung logos, ya, ilmu pengetahuan atau logis, ya, dalam posisi yang lebih baik. Jadi lahirnya akademia, sekolah-sekolah yang didirikan para filsuf tadi, Lyceum dan lain sebagainya. Nah, itu membuat ilmu pengetahuan itu makin mendapatkan posisinya, ya, makin mendapatkan tempatnya. Oke. Terus dalam polis, ini dalam polis, ya, bukan polisi. Dalam polis, seluruh warga negara sama kedudukannya. Jadi negara penduduk yang ada di negara kota itu, apa istilahnya, ya, memiliki kesempatan yang sama. Dia mau mendirikan sekolah seperti Plato akademia, mendirikan Lyceum dan lain sebagainya, itu boleh. Jadi bahwasanya polis ini menjadi titik mula peradaban di Yunani, ya, menuju peradaban yang lebih logis. Nah, gitu. Herodotus mengatakan first that most splendid of virtues
equality before the law ya. Pertama bahwasanya sebentar. Jadi kalau diterjemahkannya adalah jadi kebajikan yang paling indah itu, jadi menurut Herodotus ya, yang pertama-tama itu sebuah kebajikan yang utama itu adalah semua itu kedudukannya sama ya. Jadi nggak ada lagi istilah, bukan nggak ada ya, mungkin apa ya, hukum itu benar-benar ditegakkan gitu ya. Jadi apa namanya, peradaban kebajikan yang utama itu menyamakan seluruh warga negara, tidak ada perbedaan, tidak ada imunitas ya, yang kaya bebas, yang pejabat suka-suka dia berkuasa, tidak. Nah itulah yang digarisbawahi oleh para filosof, bahwasanya polis ini harusnya menjadikan peradaban orang-orang Yunani pada masa itu harusnya menjadi lebih baik. Nah terus arche, apa itu arche ya, sebagai penutup, jadi Socrates itu ya punya kebiasaan yang namanya arche. Apa itu arche? Yaitu menciptakan apa ya, dia sebagai sumber yang menciptakan. Jadi dia itu ketika gini, contoh sederhananya gini saja. Ketika apa namanya, seperti Socrates itu mulai dalam tanda kutip dia berdakwah, menyampaikan filsafat itu, menyampaikan ilmu pengetahuan. Nah, dia ini tipikalnya bukan apa ya, bukan satu arah, tapi dia ini tipikalnya Socrates ini maunya dua arah. Dia yang memang di awalnya dia yang mulai obrolan ya, dia yang memulai obrolan, kemudian dia menanyakan misalnya, bang, kenapa sih duduk di situ, kenapa nggak duduk di mana gitu, kayak katakanlah ya. Ya kalau orang yang cuek ketika menjadi lawan bicara Socrates pasti akan mengatakan, suka-suka gue mau duduk di sini. Nah, ngapa lo apa rese atau gimana gitu ya. Nah, semacam itulah pola atau cara berpikir atau cara berfilsafatnya Socrates yang disebut sebagai arche. Nah, itulah sedikit pengantar yang Bapak sampaikan. Nah, next pertemuan berikutnya nanti Bapak akan sampaikan terkait filsafat dari Socrates, Platon dan Aristoteles. Sekian dari Bapak, semoga presentasi ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.